Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Tetap bersama kami di dalam channel Santri Cemol ya. Kali ini kita akan membahas tentang syarat wudhu dan beberapa kesunahan-kesunahannya. Hada faslun fi ahkamil wudhu'i syurutuhu ma'un mutlakun. Di dalam hukum-hukum wudhu terkait dengan syarat-syaratnya, yang pertama adalah air mutlak. Yang kedua, wa dhanna annahu mutlakun. Punya dhon atau perkiraan bahwa itu air mutlak. Harus Islam, tamyiz, dapat membedakan dan tahu tata cara wudhu. Wa ilmun fardiyatahu, tahu tentang fardunya wudhu. Wa adamu dhanni fardihi naflan, tidak mengirakan fardu sebagai sunnah. Wa adamu hailin, tidak ada penghalang antara anggota kulit dengan air. Wala mughayyirun lil ma'i, dan tidak ada yang merubah kemutlakan air alal udwi, atas anggota. Kawaskhin tahta dhufrin, seperti kotoran yang di bawah kuku, ini enggak boleh ya. Wa kaza'farona, dan seperti minyak za'faron, wasindilin, dan minyak kayu cuka. Jadi kalau ada minyak za'faron dengan sindil, ketika kulit itu berada dikenakan air, kok menjadi seperti melentung-melentung atau membesar ya, seperti apa ya namanya, yang melentung. Wajaril ma'i, dan mengalirnya air atas anggota. Wadukhul waqtin lidaimin hadasin, dan masuk waktu bagi orang yang daimul hadas, selalu hadas, mungkin beser atau mungkin istihadah dan sebagainya. Selanjutnya fardunya, wa furuduhu, niyatu ada fardil wudu awi taharrati lisibahati salat inda awali gusli juz'in minal wajhi. Yang pertama yang perlu diingat, fardunya adalah niat. Boleh niat dengan fardunya wudu atau dengan taharah. Seperti halnya boleh niat istibahatis sholah. Kapan? Ketika membasuh muka. Awal pembasuhan muka itulah yang wajib diniatkan, dan niat tempatnya tetap berada di dalam hati. Yang kedua, wa ghuslul wajhi, membasuh muka, ratakan ya, batasnya telinga kanan sampai telinga kiri, kanan kiri, tumbuhnya rambut sampai dagu, nih sampai sini. Wal yadaini, dan kedua tangan, niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mal mirfaqaini, bersamaan dua siku-siku. Wa mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala. Wa ghusli rijlaini ma'al ka'baini, dan membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Wa tartibu, dan urut. Jadi kalau dihitung ada 6. Kita mulai niat membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku-siku, sebagian rambut kepala atau kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, yang keenam urut.
Far'un law syakka fi tadhiri udwin qabla al-firagi minal wudu'i tahharahu. Bila seseorang itu ragu di dalam sucinya anggota tersebut tapi sebelum dibasuh, sebelum selesai wudhu, maka anggota tersebut wajib dibasuh, disucikan. Wa ma ba'dahu au ba'dal firagi lam yu'athir. Sedangkan ketika pembasuhan itu sudah selesai atau sudah dilewati, maka itu tetap hukumnya suci, tidak usah diulang. Ibarat sudah membasuh kaki tapi dalam keadaan ragu sudah mengusap kepala atau belum, maka hukumnya itu selesai, tetap suci. Ataupun sudah selesai wudhu, dia ragu sudahkah dia membasuh kaki atau tidak, padahal kakinya udah basah, maka juga tidak ada efek, maksudnya wudhunya tetap sah. Jalan. Wa sunanuhu atasmiyatu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lah wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Sunnahnya wudhu yang pertama adalah membaca bismillah. Sebagai sabda Nabi Muhammad SAW, tidak ada salat sah melainkan bagi orang yang tidak ada wudhunya. Ya, tidak ada salat yang sah bagi orang yang tidak ada wudhunya. Berarti sahnya salat dengan wudhu. Dan tidak ada wudhu yang sempurna bagi orang yang tidak menyebut nama Allah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Tsumma ghusl kaffaini. Lalu kesunahan lagi adalah membasuh kedua telapak tangan. Tsumma siwaku, lalu gosok gigi bikulli khosnin, dengan barang-barang yang kasar. Boleh dengan memakai kayu, boleh memakai kain, atau boleh memakai alat-alat seperti yang terkemuka adalah siwak, alat lapah kurma. Illa lis-shaimin ba'da zawal, kecuali bagi orang yang puasa sehabis zuhur, sehabis waktu yang dikira-kirakan adalah waktu zuhur. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'in. Rawahu Malik wa Syafi'i. Andaikan aku tidak memberatkan atas umatku, maka niscaya saya wajibkan atau perintahkan mereka dengan siwak di setiap wudu, yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i. Tsumma madmadatu, lalu berkumur, sunnah juga. Wal istinsyaku, memasukkan air ke dalam hidung, sunnah. Wal mubalaghatu, mubalaghah fihima, di dalam madmaghah wal istinsyak, juga memastikan dalam berkumur dan menghirup air ke dalam hidung bagi orang yang enggak berpuasa, ya, lemuftirin. Wa jam'uha bisalasi ghurafin, disunahkan lagi di dalam berkumur ataupun memasukkan air ke hidung itu ada 3 cawukan. Cawukan pertama itu sudah mencakup berkumur dan masukkan hidung. 2 juga sama, 3 juga sama. Wal istingsaru, dan menyemburkan juga sunnah. Wa mashukul ra'si, dan mengusap semua kepala, diusap, ya. Kalau bisa seperti ini. Nah, sampai 3 kali itu sunnah. Ya, semua kepala itu sunnahnya dibasuh. Semuanya diusap. Wal udunaini zahiran wa batinan, dan
membasuh kedua telinga, zahir maupun batin. Kalau dihitung nih, wal udhuna ini berarti mashu ya, yang paling dekat. Berarti mengusap kedua telinga, zahir maupun batin. Ya bagusnya ya dibasuh saja. Wa takhlilu sya'rin kathifin, menyela-nyela rambut yang tebal. Min lihyatin, dari jenggot, wa aridin dan gudeg, wa asabi'iyadaini, dan jari-jari kedua tangan, bitashbiki, dengan ngaku rancang, dengan gini. Ini sunnah. Wa rijlaini, dan kedua kaki, min asfala, dari arah bawah, bi khinsirihi, dengan jari-jari, dengan nih jari kelingkingnya tangan kiri ya, tangan kiri. Qala Rasulullah SAW, ata datang nih ingsun sapa Jibril. Setelah datang kepadaku Jibril, faqala idza tawadda'ta fakhalil lihyataka, ketika kamu wudhu maka sela-selalinlah jenggotmu. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khallilu, nyela-nyelanilah kalian semuanya, baina asabi'ikum, la yukhallilullah bainaha binnar. Selailah jari-jari kalian, maka Allah tidak akan menyela-nyela kalian di antara jari-jari tersebut dengan api neraka, kalau mengikuti sunnah Nabi. Tsumma qala, lalu Nabi juga bersabda, wailun lil aqabi minan nar, sungguh celaka bagi mata kaki yang tidak terbasuh ketika wudhu. Celakanya kemana? Minan nar, dari api neraka. Rawahu Daruqutni, yang diriwayatkan oleh Daruqutni. Wadalku a'dha'i, dan menggosok anggota, setiap anggota yang dibasuh sunnah digosok. Wa ayyakula, dan hendaknya ia berdoa salasan, dengan 3 kali akhirahu, setelah wudu, di akhir wudu, mustaqbilan lil kiblati, dengan menghadap kiblat, rafi'an yadayhi wa basarahu, dengan mengangkat kedua tangan dan dinaikkan pandangan ke atas, dihadapkan pandangan ke atas, ilal langit, walaupun dia dalam keadaan buta. Doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallam. Wa ayyakula wa ayyakra'a inna anzalnahu ba'dahu kadzalik. Juga disunahkan untuk membaca setelah doa tadi, baca inna anzalna dengan tangan diangkat ke atas, pandangan juga dihadapkan ke atas. Setelah itu baca inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar ila akhirih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa fa ahsana al-wudu'a thumma rafa'a basarahu ila as-sama' thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila akhirih, futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyuha sya'a. Rawahu Muslim. Ini karena ada motivasi dari Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang wudhu, memperbaiki wudhunya, lalu diangkat pandangan matanya ke langit, lalu seraya berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai akhir. Itu pintu-pintu surga 8 dibuka lebar-lebar dan dia masuk di pintu manapun yang ia inginkan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a faqala ba'da firaghihi subhanakallah bihamdika inni atubu ilaik kutiba fi raqqin thumma ju'ila fit taba'i falam yuksir ila yaumil qiyamah, rawahu Hakim. Juga ada sabda yang lain dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang wudhu, setelah wudhu selesai dia membaca subhanakallah bihamdika inni a'udzubika inni atubu ilaik, maka itu dicatat di dalam kertas lalu distempel dan tidak akan pecah ataupun sobek sampai hari kiamat. Ya kalian bacalah doa-doa itu untuk diamalkan ya. Wa qala man qara'a surata inna anzalnahu fi athari wudu'ihi marratan kana minas siddiqin. Dan barang siapa yang membaca surat inna anzalnahu fi lailatul qadar setelah wudu satu kali, maka termasuk orang yang siddiq. Wa man qara'aha marrataini kutiba fi diwanis syuhada. Barang siapa yang baca inna anzalna sampai 2 kali, maka dicatat sebagai buku-buku syuhada. Dicatat di buku-buku syuhada. Wa man qara'aha salasatan hasyarahullahu ma'al anbiya, rawahu Dailami. Barang siapa yang membaca setelah wudu membacanya inna anzalna surat Al-Qadar 3 kali, maka Allah akan kumpulkan bersama para nabi. Ini ya dilihat amalnya bagaimana. Sunnah lagi watas li sukullin. Semua anggota itu sunnahnya 3. Membasuh muka ya 3. Kalau sunnahnya ya berkumur 3. Memasukkan air 3. Terus membasuh muka 3. Tangan 3. Mengusap sebagian kepala 3. Kaki juga 3. Ya, setiap anggota 3. Wa tawajjuh lil kiblati, sunnahnya menghadap kiblat. Fi kullin wa qarnu niyati bi awwalis sunnanil mutaqaddimati. Dan sunnahnya adalah membarengkan niat, mensertakan niat di setiap sunnah yang sudah kita bahas. Ala ghusli wajhi liyusaba alaiha, supaya dapat pahala. Wa talafudhu biha sirron, disunahkan niat itu secara rahasia. Ya maksudnya dalam hati, ngucapin itu hukumnya sunnah. Wa ta'ahudul udwi, dan teliti dalam pembasuhan anggota. Setiap anggota dipastiin sudah terbasuh. Wakada al-muku, begitu pula kotoran mata yang ada di samping-samping itu muk namanya. Ini dipastiin. Walluhazu, dan di setiap pelapuk, telapuk mata nih. Bisibabati, dengan jari telunjuk. Idalam yakun fihima romadun, ketika itu tidak ada kotoran mata. Yamna'u sudal ma', yang dapat mencegah air masuk ke dalamnya, ke tempat-tempat tersebut. Wa illa, bila ada fawajibun, maka itu hukumnya wajib. Kalau ada kotorannya wajib dihilangkan. Kalau enggak ada sunnah saja. Wa akhdhu malil wajhi bikaffaihi ma'an, dan disunahkan lagi mengambil air wajah dengan 2 telapak tangan secara utuh. Jadi seperti ini sunnahnya. Bukan satu-satu, tapi langsung. Wa adamu lutmihi, dan tidak menapukkan air dengan wajah tersebut. Enggak boleh gini. Ya, sah ketika terbasuh semuanya. Dikhawatirkan itu tidak terbasuh, hukumnya makruh menapuk-napukkan air ke wajah. Wal bida'atu fihi bi'a'lahu, dan sunnah lagi memulai dengan atasnya dulu, ya. Wa fil yadaini wa rijlaini, begitu pula tangan kaki disunahkan itu dari atas, ini dari sana, dari atas ya.
Wafil yadi warijlaini bil asabi'i. Oh, kalau tangan dan kaki itu disunahkan dari jari-jari ya. Jari-jari tangan, jari-jari kaki. Ya benar ya. Ya atas kan ini, tak atas. Ya. Wa in sabba alaihi ghairuhu, walaupun itu dituangkan oleh orang lain. Untuk diwuduin orang lain sah enggak sah. Wa fir ra'si bi muqaddimihi. Dan kepala itu ya di awal di sini sunahnya. Dimulai sini. Wa italatil gurrati, dan memanjangkan basuhan muka. Wa tahjilu, dan sunnah lagi memanjangkan basuhan kaki. Dipastiin betul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yuta'auna yaumal qiyamati gurran muhajjilin min asaril wudu. Faman istata'a ayyutila gurratahu falyaf'al. Rawahu Syekhani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya umatku dipanggil besok di hari kiamat dalam keadaan bersinar-sinar kaki dan tangannya, atau tangan dan kaki keduanya, karena dari asar atau tanda-tanda wudhu, basuhan-basuhan wudhu, bekas-bekasnya wudhu. Barang siapa yang mampu untuk memanjangkan sinarnya, maka lakukanlah. Yang diriwayatkan oleh Syekhani. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tablugu al-hilyatu minal mu'minin haitsu yablugul wudu. Hiasan itu akan sampai kepada orang mukmin ketika wudhunya itu sempurna. Diriwayatkan oleh Muslim. Sunnah lagi watayamunu, arah kanan dulu baru kiri. Wal wula'u, langsung, tidak usah menunggu lama. Wa tarku takallumi, dan meninggalkan obrolan. Sholat kok ngobrol atau ngomong sendiri. Wal isti'anatu, dan sunnahnya tidak minta bantuan orang lain, ya. Wa tangshifu, dan sunnah juga dibersihkan supaya nanti ketika sholat tidak bersih. Wa nafdu, dan sunnah wa nafdu bila hajatin, sunnah untuk menceripatkan, mempercikkan air walaupun tidak ada hajat. Untuk menjaga apa? Kalau ada najis yang tidak kita ketahui, itu bisa dimakfu lewat percikan air. Wa tawakkur rasyasi, dan menjaga percikan-percikan air wudhu. Wa wad'u ma yahtarifu minhu an yaminihi, meletakkan sesuatu air yang sudah digunakan, yang disampaikan di arah kanan dulu ya. Wa ma yasabbu minhu an yasirihi wa syarbu min fadli wudu'ihi, sunnah lagi meminum sisa bekas wudu. Itu ada yang mengatakan sebagai obat. Wal ijtihadu fi sibagil wudu, sungguh-sungguh memastikan sempurnanya wudu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasbagu abdun al-wudu'a ila ghufira lahu ma taqaddama min dambih wa ma ta'akhkhara. Ini sabda Nabi, seorang hamba yang tidak menyempurnakan wudunya, tidak menyempurnakan wudu, ya tidak akan diampuni. Tapi kalau wudunya sempurna, maka dosa-dosanya apa yang sudah dilakukan atau akan dilakukan, atau dosa-dosa yang akhir, itu semuanya diampuni oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan sunnah lagi warasyum ma'in baina izarihi ba'dahu kaba'dal istinja'in. Sunnah lagi mempercikkan air di antara sarung atau jubahnya setelah wudhu, terutama seperti sehabis istinja dari kamar mandi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani Jibrilu fi awwali ma uhiya ilayya fa'allamani al-wudu'a falamma faragal wudu' akhadha ghurfatan minal ma' fanaddaha biha farjahu. Rawahu Ahmad wa Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
telah datang kepadaku malaikat Jibril di awal wahyu. Ia mengajarkan aku tentang wudhu. Selesai wudhu, malaikat Jibril mengambil satu gayung, gurfatan, satu cawukan dari air, lalu memercikkan, ya, walana doha, memercikkan itu di verjinya, maksudnya di alat vitalnya. Itu sunnah untuk mastiin. Rawahu Hakim wa Ahmad. La masrukobati, tidak sunnah untuk mengusap leher, enggak sunnah nih. Wa du'aul a'dha'i, dan tidak sunnah untuk doa setiap anggota. Tapi dalam kitab Bidayatul Bidayah itu disunahkan ya, setiap anggota itu doa. Muka doain, tangan didoain. Tapi di sini dijelaskan itu enggak ada kesunahan. Amma hadisuhuma famaudu'un. Adapun hadis keduanya itu maudhu'. Au syadidu du'fihi, atau sangat lemah hadis tersebut. Wala yu'malu bihima, maka tidak usah digunakan, enggak usah dipakai. Far'un yaktasiru hasman alal wajibi lidaki waqtin an idrakis salati kulliha fihi. Wa dah. Hukumnya wajib untuk meringkas, nggak usah 3-3 dalam basuhan ketika waktunya sempit. Tujuannya supaya menemukan sholat pada waktunya. Hanya satu kali aja. Wa idraku jama'atin aula minat taslis. Menemukan jamaah itu lebih utama daripada kesunahan 3 kali basuhan dalam wudhu. Wasairus sunanil wudhu'i, dan walaupun itu semua wudhu, gak usah digunakan kesunahan-kesunahan wudhu ketika iqamat sudah berkumandang, iqamat sudah mau dilaksanakan, jangan lakuin yang wajib saja, karena itu lebih utama jamaah daripada menyempurnakan kesunahan wudhu. Ghair talqi malam yarju jama'atan ukhra, ketika dipastikan tidak menemukan jamaah yang lain. Selanjutnya yang terakhir adalah makruhatuhu, kemekruhan wudhu, seperti halnya israf filma, berlebihan menggunakan air. Waktu timul yusra ala yumna, mendahulukan yang kiri atas yang kanan. Wa naqsu an salasati, yaitu mengurangi dari 3 basuhan dari setiap anggota. Tapi ini yang kecuali tadi ya, yang waktunya sempit. Atau waziyadatu 'alaiha min ghairi ma'in mauqufin, atau menambahkan 3 basuhan. Ini kecuali bagi air yang diwakafkan. Kalau airnya diwakafkan melebihi dari batas, itu namanya haramun, faminhu haramun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakada alwudu, faman zada ala hadza aw naqasa faqad asaa wa dzallama, rawahu Abu Dawud. Seperti itu adalah wudhunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga bersabda, barang siapa yang menambahkan 3 kali atau mengurangi, maka itu kurang baik, asaa, jelek, atau zalim. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa haka asy-Syaikh Mu'inuddin Hasan as-Sujazi annahu kana ma'asy-Syaikh ajal sirri yauman fahadara waktu salat fajada syekhu ajal asiri al-wudu'a wasa an takhlil asabi hatifun ya ajal tadda'i tadda'a mahabbata Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa takunu min ummatihi wa tatsruku sunnatahu. Masya Allah. Ini ulama besar, Syekh Waliun min Auliyaillah. Pada suatu saat Syekh Ajal As-Sirri pada hari itu sholat. Dia memperbarui. Wajada Syekh sudah wudhu, tapi dia mau tajdidul wudhu. Lupa untuk menyela-nyela
jari-jari tangan maupun jari-jari kaki. Setelah itu ada suara tanpa rupa mengatakan, wahai ajal, kamu mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan kamu mengaku bahwa kamu termasuk umatnya, tetapi kamu meninggalkan sunnah-sunnahnya. Fakhalafa asy-syaikhu ajalla asraku sunnata min sunnahi alaihi min waqtina hada ila waqtil maut. Setelah itu Syekh Ajal tidak mau meninggalkan sunnah dari sunnahnya Nabi Muhammad SAW sampai ia wafat. Hari ini sampai wafat. Waqala Syekh Mu'in ad-Din kuntu idza ra'aitu Syekh Ajal ra'aitu ka'annahu yanamu fas'altuhu anhu faqala ana min dzalikal waqti alladzi nasitu takhlil asabi ila hadzal waqti fil hairati kaifa ulaki bihadzal wajhi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Syekh Ajal, saya melihat Syekh Ajal melakukan hal semacam itu. Ka'annahu yanamu fa'asaltu anhu. Dan saya, kata beliau, saya itu pernah lupa juga untuk menyela jari-jari sampai hari ini. Dan hal semacam ini juga dipertanyakan. Kalau ngaku umat Nabi Muhammad ya lakuin. Kalau enggak ya wallahu a'lam. Ya sebaiknya sunah-sunahnya kerjainlah. Wa haka an Fudail wa hukiya an Fudail bin Iyad annahu nasiya fil wudu ghassala yadi marrataini. Falamma shalla wa nama fi laiti ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Fudail al ujbu minka annaka tasriku fil wudu sunnati. Fantabaha Fudail min hayatihi wa jaddada wudu'a min awalihi wa wadafa an nafsihi khamsami'ati rak'atin ila sanatin kafaratan lidzalika. Diceritakan dari Syekh Fudail bin Iyad bahwa beliau itu lupa wudhu membasuh tangan 2 kali, hanya 1 kali. Ya. Ketika dia sholat, setelah itu tidur, di malam itu di mimpi ketemu Rasulullah SAW. Lalu ditegur oleh Nabi, wahai Fudail, heran saya sama kamu. Kamu itu meninggalkan sunnah-sunnahnya wudhu, sunnah-sunnahku. Nah, Fudail terbangun karena dia takut, lalu memperbarui wudhunya dari awal sampai akhir. Lalu dia istiqomah pada dirinya melakukan sholat 500 rakaat sampai 1 tahun. Itu menjadi kafarat untuk tertinggalnya sunnahnya Nabi dalam wudhu. Ini orang khusus. Lidzalika nafa'anallahu bihi wa bisairil auliya wa razaqana ittiba'ahum. Sebab itu mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dari Syekh Fudail dan sebagainya, dan untuk semua para wali-wali, dan mudah-mudahan kita dapat mengikuti jejak para wali tersebut. Yang terakhir, wa nawakiduhu, yang membatalkan wudhu. Yang pertama, tayakkunu khuruji ghairi manihi, yakin keluar sesuatu di farjinya selain mani, walau rehan, walaupun itu bau, farjin, baik itu keluar dari depan, jalan depan ataupun jalan belakang. Wa gulbatun al-aqli, yaitu hilang akal. La binaumin mutamakkinin maq'adahu, tidak tidur dalam posisi pantat yang tetap, tapi bergerak-gerak, lubangnya itu ada yang terbuka, maka batal juga. Kalau diposisikan tidur, bukan ngantuk. Bedanya tidur dengan ngantuk. Tidur itu enggak terdengar bacaan atau omongan di sekitarnya. Tapi kalau itu ngantuk masih terdengar walaupun enggak paham. Wa masu farji adamiyin bibat nikaffihi, menyentuh farjinya anak Adam dengan telapak tangan. Wa talaqu basyarati dzakarin wa unsa bi kibarin, yaitu bersentuhan 2 kulit laki-laki dan perempuan. Bersentuhan laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, balik. La ma'ama haramiyatin, tidak mempunyai ikatan mahram. Wa yahrumu,
Selanjutnya haram sebab hadas itu sholat, tawaf, sujud, menyentuh Al-Quran, wa hamlu ma kutiba fihil Quran, dan memegang apa yang tertulis Al-Quran, lidirasatin, baik itu untuk dirosah, la ma'a tafsirin zada alaih, kecuali kalau itu tafsir Al-Quran yang tafsirnya lebih banyak daripada Qurannya. Wala qalbu waraqatihi bi'audin, dan tidak membalik kertasnya Al-Quran dengan apa namanya? Dengan kayu ya. Itu masih diperbolehkan. Illam yang fasil alaihi, kalau masih bertemu nggak boleh, tapi kalau sudah berpisah nggak apa-apa. Wa yajibu ala nahwali man ughairi maizin mushafan, wajib bagi orang tua untuk menahan anaknya yang masih kanak-kanak, yang belum tahu Al-Quran, dipegang-pegang. Khawatirnya bukannya untuk belajar, tapi untuk disobek, dibuat mainan. Tapi kalau balik ya nggak masalah. Walau hanfihi Qur'anun, dan begitu pula termasuk papan yang terdapat tulisan Al-Quran. Walau ba'do ayatin, walaupun itu sebagian ayat. La mumayyizin, tidak dicegah kalau itu sudah mumayyiz, sudah bisa menghargai barangnya, tidak main sobek, tidak bisa menjagalah lihajatihi, sebab ada kebutuhan. Namanya anak itu juga harus belajar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.